Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini, dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Nah teman-teman, ini kegiatan di pagi hari. Jadi ini tuh Mbak Tita mau berangkat sekolah, tapi alhamdulillah saya nggak nganterin ya, karena mau dianterin sama kakaknya. Kebetulan kakaknya tuh berangkatnya siang teman-teman. Seperti biasa, anak dua ini kalau lagi bareng kadang-kadang suka berantem gitu ya. Berantemnya hanya bercanda sih. Cuman kalau nggak ada kadang-kadang suka nyariin gitu. Misal saya pergi sama Mbak Tita gitu ya, terus beli makanan, pasti Mbak Tita tuh yang diingat pertama adalah beliin kakaknya juga. Kebetulan kakaknya juga sama. Mudah-mudahan sampai nanti tua mereka saling menyayangi ya. Saya doakan juga semoga putra dan putri teman-teman semua juga selalu rukun, selalu damai, pokoknya bikin hati orang tua itu happy ya. Nah lanjut teman-teman, mumpung saya lagi di luar, jadi saya mau nyapu teras depan dulu karena banyak banget tanah-tanah yang pada jatuh. Seperti biasa ada si bocil, empus kecil yang suka berantakin pot tanaman, kadang-kadang buang air di pot gitu ya. Cuman serba bingung juga mau melarang di rumah ini, juga kasihan karena dia masih kecil, nggak ngerti induknya di mana kayak gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya saya hanya mengelus dada aja karena setiap hari tuh berantakan banget teman-teman. Dan ini Mas Jaler udah pulang, jadi pas buang sampah katanya sini mah saya videoin daripada mindah-mindahin tripod gitu. Alhamdulillah lagi bolong kayaknya. Dia mau bantuin mamahnya ngevlog. Dan lanjut teman-teman, ini pakaiannya jemuran tuh banyak banget ya. Mau saya rapiin, saya lipet-lipet dulu. Biasanya itu kalau setrika nanti nunggu mood banget, kadang-kadang di laundry setrika, kadang-kadang setrika sendiri. Tapi kayaknya sekarang mau saya setrika sendiri aja ya teman-teman, karena untuk kegiatan saya gitu, daripada siang hari ngapain bengong. Jadi kadang-kadang suka nyari kegiatan aja, karena kalau nggak ada kegiatan suka bingung mau ngapain, keluar masuk kayak gitu loh teman-teman. Kalau udah bikin video, misalkan udah masak, ya udah gitu tinggal ngedit. Nah setelah itu kan sambil nunggu anak-anak pulang bingung mau ngapain ya, jadi ya udah deh, rencananya sih nanti siang pengen setrika sendiri aja gitu. Kecuali kalau badan lagi capek banget terus lihat setrikaan numpuk, kayaknya udah melambaikan tangan, ya udah saya lempar ke laundry gitu. Dan ini alhamdulillah udah saya lipetin, tinggal dimasukin ke keranjang. Terus nanti siangnya deh baru saya eksekusi untuk setrika gitu ya teman-teman. Oke lanjut, lipetin bajunya udah, kemudian ini saya minta ditemenin Mas Jaler ke depan karena saya tuh kepengen nyabutin rumput yang di dekat selokan sama di depan pagar ini. Kayaknya mengganggu banget pemandangan karena rumputnya itu udah mulai panjang ya, udah mulai banyak gitu. Cuman kalau di depan bawa tripod gitu kadang-kadang suka malu kalau ada yang lewat, jadi saya minta temenin Mas Jaler. Kebetulan Mas Jaler juga mau bantuin bersihin rumput yang ada di dalam gotnya. Alhamdulillah, tapi dia bilangnya nggak mau di shoot gitu teman-teman. Alhamdulillah rumputnya udah kecabut, walaupun nggak bersih banget karena masih ada sisa yang kecil-kecil, cuman agak-agak susah gitu karena tadi cungkilnya itu patah teman-teman. Terus udah disapuin, lanjut saya ganti kerudung karena tadi kayaknya goblos keringat gitu, kayak nggak nyaman banget. Nah lanjut, ini saya bersihin kamar belakang ya, kamar belakang juga berantakan banget. Jadi kalau pagi itu bangun tidur nggak langsung dibersihin, nunggu anak-anak berangkat baru deh saya bersihin kamar gitu. Karena kalau mengerjakan sesuatu itu ada orang kayak kurang nyaman ya teman-teman. Nunggu rumahnya sepi baru deh sat-set enak banget beberesnya.
Nah ini sekarang saya merapikan meja kecil yang ada di samping tempat tidur. Jadi itu isinya random banget, ada buku, terus ada obat-obatan, ada minyak-minyakan gitu ya. Seperti biasa karena saya udah jompo, udah nenek-nenek, jadi segala macam minyak tuh ada, dari minyak kayu putih, minyak telur, minyak tawon, minyak kutus-kutus, terus kahira, pokoknya segala rupa deh, ada fix vapor juga, fix inhaler, pokoknya komplit banget, segala macam ada. Jadi kalau kira-kira saya mulai kambuh nih, agak nggak enak badan, tinggal pilih aja mau minyak yang mana gitu ya. Terus ada minyak but-but juga. Jadi pokoknya kalau ada rekomendasi minyak yang bagus untuk segala macam perut kembung dan lain sebagainya, pasti saya beli gitu ya teman-teman, gak ngerti kenapa. Terus di tas juga sedia ada fresh care. Mungkin ada yang sama dengan saya ya, koleksi minyak, bukannya minyak apa namanya, minyak wangi atau parfum, tapi minyak angin gitu ya teman-teman. Pokoknya kayaknya nyaman banget kalau minyak-minyakannya itu komplit ya teman-teman, karena saya itu orangnya gampang banget masuk angin, gampang banget kembung gitu. Jadi kalau ada salah satu minyak yang habis, pasti dia langsung beli. Nah kalau minyak telon itu fungsinya untuk menghangatkan, tapi untuk bau wangi gitu ya, supaya bau bayi. Tapi kalau minyak yang minyak tawon, minyak but-but itu kan baunya agak-agak menyengat ya. Tapi itu menurut saya justru manjur banget untuk ngobatin kayak masuk angin gitu teman-teman. Tapi saya juga tetap sedia parfum ya, supaya nggak terlalu bau nenek-nenek banget teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman, ini saya bersihin kamarnya Mbak Tita, saya lap-lap juga kaca, terus mejanya juga, terus tempat tidurnya juga, udah gitu nyapu. Lanjut kamarnya Mas Jaler, udah saya kebutin, cuman nggak saya record di dalamnya karena ada anaknya lagi di pojokan main laptop gitu. Nah ini lanjut saya nyapu ya teman-teman, dan seperti biasa di rumah saya itu selalu kedatangan tamu nih teman-teman. Jadi nggak ngerti kenapa rumah saya itu kayak tempat base campnya para kucing ya. Sebenarnya saya nggak apa-apa, asal tidak buang air di rumah aja nggak masalah sih. Seneng-seneng aja gitu ya, silahkan makan di rumah asal tidak buang air. Tapi namanya kucing nggak bisa dikasih tahu ya. Lanjut ya teman-teman, ini saya mau masak dulu. Jadi ini tuh di siang hari. Nah masakan saya kali ini adalah masakan deso. Kenapa disebut deso? Karena kali ini saya pengen masak bubur bayam tapi dikasih tempe semangit. Nah itu yang bikin ciri khas masakan desa atau kampung seperti ini. Jadi bubur bayamnya itu bumbunya bawang merah, bawang putih, kencur, ketumbar, dihaluskan, ditambahkan pakai tempe semangit sedikit yang dihaluskan. Tapi kalau teman-teman gak suka pakai tempe semangit nggak usah ya, karena rasanya itu bener-bener apa ya, medok gitu loh teman-teman. Kemudian bumbunya direbus sama air mendidih, lalu tambahkan lengkuas dan daun salam. Nah ini isiannya teman-teman, saya menggunakan jagung. Ada satu jagung yang udah mulai kurang bagus, jadi pas diserut agak-agak susah. Lalu tambahkan labu siam, dipotong-potong ngasal aja gitu ya teman-teman. Kemudian direbus bareng sama bumbunya sampai bener-bener matang. Nah ini teman-teman, untuk teman makan bobor itu saya kepengen bikin orek tempe basah yang pedes gitu ya. Nah cabenya itu saya pakai cabai campur, cabai hijau, cabai merah, sama cabai rawit supaya warnanya itu lebih cantik dan meriah. Kemudian ditambahkan pakai lengkuas dan daun salam, tambahkan gula merah, dan ditambahkan pakai tomat satu buah yang merah seperti ini ya. Nah saya tuh kalau bikin orek tempe itu suka banget ditambahin tomat teman-teman, karena nggak ngerti kenapa rasanya tuh lebih seger. Jadi nggak cuman manis gurih asin aja, tapi ada rasa asemnya tuh nggak yang asem banget, tapi pokoknya enak gitu teman-teman. Nah ini kuah bobornya udah matang, kemudian tambahkan garam, tambahkan gula, dan tambahkan penyedap kaldu jamur. Terserah mau penyedap apapun boleh ya. Lalu untuk pengganti santannya seperti biasa saya menggunakan fiber cream. Itu fiber creamnya semua aja kurang lebih 1 sendok makan karena udah mau habis. Nah kalau udah tinggal dimasukkan bayamnya teman-teman. Nah saya kalau merebus bayam itu nggak terlalu lama supaya tidak overcook, jadi tetap nilai gizinya masih ada ya teman-teman, jadi nggak lodrok banget gitu. Nah alhamdulillah bubur bayamnya udah matang. Kemudian sekarang saya mau bikin orek tempenya ya. Nah untuk bumbunya ditumis dulu, bawang merah, bawang putih. Saya menggunakan minyak sedikit aja teman-teman, karena lagi kepengen mengurangi minyak nih sebenarnya.
Lalu udah mulai mateng bumbunya, masukkan lengkuas dan daun salam, masukkan tempenya, ditumis-tumis, digongso lah istilahnya ya, dibedek-bedek, kemudian tambahkan air. Lalu tambahkan penyedap kaldu bubuk atau roiko, tambahkan garam dikit, tambahkan gula merah ya. Di sini saya pakainya gula merah, kemudian masukkan cabai tomatnya. Nah, diaduk-aduk seperti ini. Saya sukanya kalau orek tempe basah itu dibecek-becek ya, sampai tempenya tuh hancur teman-teman. Lalu tambahkan kecap yang lumayan banyak ya teman-teman, supaya rasanya itu legit gitu ya. Pokoknya rasanya tuh gurih, manis, tapi nggak manis banget. Pokoknya ini tuh orek tempe yang enak sih menurut saya, karena anak-anak suka banget. Jadi masaknya hanya seperti ini aja teman-teman, bubur bayam sama orek tempe basah, tapi rasanya nikmat banget. Nah, karena tadi pagi tuh pas sarapan saya bikin sambal, masih ada sisa sambal mentah. Jadi mau saya tambahin aja sambalnya ya. Jadi saya tambahin tomat, cabai merah, bawang merah, terasi dan gula merah. Tambahkan garam dikit aja ya teman-teman, karena terasinya udah asin. Udah tinggal dihaluskan bareng sama sisaan sambal tadi. Sayang kalau dibuang karena tinggal dikit tuh. Jadi kayak sambal baru ya. Ini tuh enak banget sambal mentah, Masya Allah tabarakallah. Saya udah gak sabar pengen makan karena udah lapar banget. Jadi ini menu yang menurut saya sederhana tapi nikmat banget ya. Masakan deso, karena bubur bayamnya itu ditambahin tempe semangit. Teman-teman wajib coba kalau suka tempe semangit, tapi kalau nggak suka nggak usah ya. Oke teman-teman, saya makan dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat rezeki makanan yang senikmat ini. Semoga teman-teman juga selalu dalam kelimpahan rezekinya, amin. Jadi kalau menu masakan itu tergantung dari selera ya teman-teman. Kalau selera saya memang masakan rumahan deso seperti ini, tapi ya karena enak jadi suka ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan, jangan lupa selalu bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.